warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nurlianti Dewi 4, calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Sulawesi Tengah. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, yaitu seorang guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Palu bernama Ibu Mulyati SPD. Apa kabar Bu Muli? Kabar baik, alhamdulillah. Iya. Baik, untuk hari ini Bu, kita akan berbincang-bincang sebentar untuk praobservasi dalam rangka supervisi akademik teman sejawat. Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Kira-kira dalam pembelajarannya Ibu, tujuan apa yang akan dicapai di mata pelajarannya Ibu nanti? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya terpilih sebagai menjadi teman sejawat Ibu melakukan wawancara ya. Dan setidaknya dengan cara ini saya bisa memberikan gambaran apa saja yang menjadi tujuan saya dalam pembelajaran. Nah, karena materi saya adalah teks negosiasi, nanti tujuan pembelajaran saya pertama anak-anak paham apa itu teks negosiasi, dan kedua bagaimana menjadi negosiator umum, dan ketiga bagaimana membuat teks negosiasi sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Seperti itu, Bu. Iya. Kemudian untuk metode yang Ibu pakai dalam pembelajaran itu memakai metode seperti apa? Nah, kita ketahui bersama bahwa di kurikulum mereka ini banyak metode yang digunakan dulu ya, yang intinya fleksibel lah, mengikuti perkembangan zaman. Nah, biasanya metode yang saya gunakan itu tergantung kondisi siswa. Biasanya kan jam saya itu kan jam-jam terakhir, Bu ya. Jadi itu saya biasanya ada selipkan game-game atau mainan ya. Pastinya metodenya itu pasti ada diskusi, ada diferensiasi ya. Ya kemudian dengan metode ceramah juga ada seperti itu. Ya. Iya. Baik Ibu, berarti dalam metode pembelajarannya tentu berpihak pada murid ya, yang menyenangkan pada murid. Jadi Ibu termasuk guru yang kreatif, yang bisa membuat suasana kelas menyenangkan. Ya. Jadi itu merupakan rancangan atau inovasi-inovasi Ibu yang akan dilakukan pada saat pembelajaran. Oke. Jadi saya rasa memang kita sebagai guru memang harus kreatif, dan walaupun di saat-saat kritis, biasa jam-jam terakhir itu memang waktunya anak-anak pada mengantuk. Jangankan anak-anak, guru saja mungkin di saat-saat seperti itu kita sudah merasa lelah ya, dari pagi hingga siang hari. Jadi bagaimana kita lah sebagai seorang guru membuat kelas itu nyaman dan menyenangkan. Oke. Baik Bu Nuri, saya rasa kita percakapan untuk praobservasi itu saya rasa sudah baik, dan saya mau bertanya kira-kira dari percakapan ini apa yang bisa Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan ini saya bisa menarik kesimpulan bahwa memang guru itu harus memiliki perkembangan zaman ya, Bu ya, dan siap menyikapi setiap materi yang akan diajarkan. Nah, selalu ada persiapan diri sebelum memulai, sehingga pembelajaran itu dapat tercapai dan berjalan sesuai dengan waktu yang efisien. Ya, jadi Ibu supaya lebih siap lagi ya, siap dan percaya diri. Iya. Oke Ibu, saya rasa percakapan kita saya akhiri dulu, tetapi nanti kita membuat jadwal kira-kira kapan waktunya saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu pada saat jam pelajaran yang Ibu bawakan. Ya, bisa besok. Oh, besok Kamis. Oh iya, siap. Jam terakhir. Oke, nanti saya akan berkunjung ke kelas Ibu dan mengadakan supervisi bagaimana nanti pembelajarannya nanti ya. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini telah bercakap-cakap dalam
pra observasi supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Budi, selamat berjumpa nanti di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliati Deni 4. Saya CDP Angkatan 9. Di pertemuan hari ini saya ada pendampingan kelima oleh guru pengajar praktik saya. Saya sebut dengan hormat Ibu Raja Majitan Panggabean. Jadi sekarang kami melakukan pasca observasi. Ya, kali ini saya melakukan pasca observasi dengan teman saya bernama Ibu Mulyadi, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Palu. Baik, saya akan memulai percakapan pasca observasi pembelajaran. Ini adalah menindaklanjuti hasil supervisi saya terhadap rekan sejawat yang bernama Ibu Mulyadi. Baik, Ibu Mulyadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita mulai saja percakapan untuk pasca observasi ya Bu. Siap. Iya. Jadi tujuan percakapan ini yaitu lanjutan tugas saya, yakni melakukan observasi kelas kepada teman sejawat yang kita sudah lakukan di kelas pada waktu itu. Jadi kita akan kemarin mulai dari pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan sekarang kita melakukan dialog pasca observasi di kelas. Oke, dari observasi kelas kita kemarin, materi apa yang Ibu bawakan? Menulis teks negosiasi. Oh iya, jadi judulnya adalah menulis teks negosiasi. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang dicapai di materi itu, Bu? Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa, pertama, siswa itu paham apa itu teks negosiasi. Kedua, siswa mampu membuat teks negosiasi. Dan ketiga, siswa mampu mempresentasikan ke depan bagaimana melakukan negosiasi. Baik. Dari pembelajaran itu kira-kira mungkin ada area pengembangan yang ingin dicapai, kira-kira apa ya Bu? Nah, area-area pengembangan yang akan saya capai, pertama itu siswa itu mampu membuat teks negosiasi. Seperti itu. Baik. Jika melihat dari skala ketercapaian dari pembelajaran yang Ibu lakukan, itu kira-kira berada di skala berapa Ibu? Yang 90 boleh. Iya, oke. Jadi di skala 90 ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran itu? Nah, perasaan yang saya rasakan itu bahagia ya, karena dimana anak-anak itu mampu mencapai target sesuai apa yang saya inginkan dalam belajar teks negosiasi. Seperti itu. Kira-kira apa hal yang sudah baik dan masih perlu Ibu kembangkan pada proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Nah, untuk sebenarnya proses pembelajaran yang saya lakukan yang harus saya kembangkan itu bagaimana anak-anak itu mampu menulis. Kalau untuk mempresentasikan mereka bisa, cuma kadang kalau dalam menulis itu kan teks negosiasi
itu memiliki kaidah kebahasaan. Jadi biasanya anak-anak itu menulis teks negosiasi biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Dan di situ kan kita harus menggunakan bahasa baku, harus menggunakan konjungsi seperti itu. Oh iya, berarti memang harus disesuaikan dengan di teorinya ya, tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang sudah apa, yang di luar daripada aturannya. Oke, itu kemarin waktu pembelajaran itu menggunakan metode yang bagaimana? Nah, untuk metode selain metode ceramah, saya juga menggunakan metode diskusi. Nah, bagaimana anak-anak itu mampu saling bertukar pikiran dalam menyampaikan ide mereka, membuat teks negosiasi seperti itu. Iya, baik. Kira-kira strategi apa lagi yang ini digunakan dalam pembelajaran nanti untuk selanjutnya? Nah, untuk strategi ini kita kan kumpul merdeka ya, kita diberikan kebebasan bagaimana anak-anak itu punya pola sendiri untuk mencapai pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, biasanya saya kan jam-jam kritis itu biasanya anak-anak sudah boring. Jadi ya pastinya saya pakai metode bermain sambil belajar dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dan siswa itu diberikan motivasi agar tetap semangat di jam terakhir. Oh iya, memang ya Bu, untuk jam-jam terakhir itu memang agak susah kita mau menjadikan pembelajaran itu semangat. Jadi jika perlu kita harus menambah kreativitas dengan mengadakan ice breaking mungkin ya, biar pembelajaran lebih menyenangkan. Kira-kira dalam melakukan proses pembelajaran ada kendala yang Ibu alami? Untuk kendala selama ini tidak ada. Nah, cuma itu saja. Kalau jam terakhir biasanya kita berusaha ya supaya benar-benar anak-anak tetap motivasi ya. Seperti tadi sampaikan ada speaking ya. Nah, itu salah satu juga cara. Oh baik, ya. Memang kita guru harus berusaha kreatif, inovatif supaya bagaimana pembelajaran kita itu berjalan lancar dan menyenangkan ya. Kira-kira ada nggak tindak lanjut apa yang Ibu akan lakukan untuk memperbaiki jika ada hal-hal yang masih kurang begitu? Ada nggak yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut ini saya pikir ketika nanti saya melakukan ulangan harian, jika memang nilai anak-anak masih ada yang di bawah standar, berarti saya harus menindaklanjuti. Tapi kalau selama ini baik-baik saja, berarti saya rasa anak-anak paham tentang materi yang disampaikan seperti itu. Oh iya, untuk mengukur keberhasilan anak-anak itu sebenarnya kalau anak-anak itu bisa mencapai nilai yang baik, berarti gurunya itu berhasil dalam pengajarannya ya. Walaupun dengan berbagai macam kreativitas dia yang pada akhirnya begitu anak-anak dites dan mendapatkan nilai yang baik, maka itu adalah keberhasilan dari guru itu sendiri. Oke, apakah Ibu Muli siap untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan yang lainnya? Ya, siap. Oke, jika Ibu Muli siap, nanti kita akan mencari waktu untuk bisa berbagi bagaimana cara mengajar yang menyenangkan untuk murid, ya. Oke, saya rasa percakapan kita hari ini sudah cukup ya, karena saya sudah menggali, saya sudah mengetahui pada saat mulai dari pra observasi, saya sudah menanyakan kesiapan Ibu Muli bagaimana untuk menyiapkan bahan-bahan atau bahan praktek mulai dari modul ajar, semua sudah disiapkan pada saat kita melakukan pra observasi ya. Dan saya juga sudah melakukan peninjauan di kelas, melakukan observasi kelas.
ya. Dan sekarang kita coba kartu. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana hasil pengamatan saya pada saat mengobservasi Ibu Muli di kelas, ya. Oke, saya lihat kesiapannya Ibu Muli sudah lengkap, ya. Mulai dari persiapan modul ajar, kemudian bahan-bahan yang diperlukan pada saat pembelajaran, kemudian Ibu Muli juga cara mengajarnya sudah sesuai dengan langkah-langkah pada saat pembelajaran, mulai dari pembukaan. Ibu Muli sudah melakukan pembukaan, kemudian mengabsen murid, kemudian menanyakan kesiapan murid, persepsi, ya, kemudian menanyakan tentang pembelajaran yang sudah lewat, apakah anak-anaknya sudah menguasai apa tidak. Kemudian Ibu juga sudah melakukan sudah memberitahukan apa tujuan dari pembelajaran yang dicapai pada saat itu. Kemudian di saat juga Ibu melakukan pembelajaran sesuai dengan metode yang Ibu lakukan, yaitu diskusi, ya, diskusi kelompok. Saya melihat juga sudah sesuai dengan yang diminta ditugaskan ke anak-anak setelah mereka menguasai cara menulis teks, ya, mereka juga sudah bisa mempresentasikan. Jadi artinya dalam pembelajaran Ibu ini saya melihat sudah bagus. Kemudian ada, ya, apalagi kita di jam-jam rawan itu, jam siang, sudah anak-anak sudah mengantuk, Ibu sudah melakukan kreatif supaya bagaimana membuat anak itu tetap semangat dalam belajar, ya. Kemudian itu saja, ya, dari pengamatan saya sudah sesuai. Anak-anak juga Ibu buat mereka semuanya aktif, ya, semuanya aktif. Tidak ada yang bermain karena itu sudah bagaimana kita membuat kelas itu aktif itu dari kreativitas gurunya. Oke, jadi saya rasa percakapan kita ini saya akhiri karena saya akan membuat pelaporan bagaimana hasil pengamatan saya. Oh, ya, nanti untuk kedepannya kira-kira rencana Ibu untuk mengembangkan pembelajaran ini apa yang akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih. Nah, saya juga memiliki kekurangan, ya, Bu, ya. Maksud saya di pembelajaran ini kadang memang kalau ditanya anak-anak paham, ya paham, tetapi biasanya kalau udah kembali lupa. Nah, mungkin yang harus lebih saya kembangkan dan lebih menarik itu bagaimana dalam kelas itu saya membawa fokus, ya, Bu, ya, supaya semua itu matanya lebih fokus ke saya, itu materi yang saya sampaikan, seperti itu. Oh, iya, nah, itu juga salah satu pendukung, ya, dalam pembelajaran kita supaya bisa aktif semua. Dan juga saya menyarankan kalau misalnya kita menayangkan video pembelajaran di fokus itu kita siapkan speaker, ya, biar kedengaran supaya anak-anak itu juga bisa memahami, bisa melihat dan menganalisis video pembelajaran yang kita tayangkan. Oke? Iya. Demikian yang bisa saya nilai dalam observasi kelas, dan kita sudah juga melakukan pasca observasi, dan sekarang saya sudah mengetahui langkah-langkah Ibu selanjutnya untuk memperbaiki hal yang sudah baik, mungkin lebih ditingkatkan lagi.